Perkenalkan, nama saya Siti Ivana. Saya Emilia Pesik. Saya Fatmawati Berbek. Kami ingin mempresentasikan materi bab 8 tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Bagian A, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, pluralitas, nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini, seiring dengan kemajuan IPTEK, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. B. Menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan. Kedua, penjabaran silsilah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK, artinya penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong, digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi free rider di negara ini. Bagian C yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. 1. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, Daud Yusuf menyatakan bahwa Pancasila adalah gagasan vital yang berasal dari kebudayaan Indonesia. Artinya nilai-nilai yang benar-benar diramu dan sistem nilai bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua yaitu Prof. Dr. T. Jacob melihat bahwa terjadi perubahan besar dalam cara berpikir manusia. Yang ketiga yaitu Kuntu Wijoyo bertitik tolak dari kesadaran bahwa manusia hidup di tengah-tengah tiga lingkungan, yaitu lingkungan material, lingkungan sosial, dan lingkungan simbolik. Dan yang terakhir, simposium tersebut menegaskan bahwa dunia perguruan tinggi seharusnya menjadi intelektual bastion, benteng pertahanan intelektual dalam pengembangan meta-ontologis tentang filsafat ilmu pengetahuan yang menurunkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Yang ketiga yaitu sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. 1. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan.
2. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. A. Kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. B. Globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. C. Konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. D. Pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kekuasaan, hasil. D. Mendeskripsikan esensi dan argumensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. 1. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek ditemukan Prof. Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. 2. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi di Indonesia belum melibatkan masyarakat luas sehingga hanya menyejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.